تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا
aku berdoa, wahai Maula Az-Zubair, maksudnya ya Allah, iqdi anhu dainahu, mudahkanlah hamba melunasi hutangnya. Lunasilah hutangnya ayahandaku. Fayaqdiyah, tiba-tiba hutangnya lunas. Ya, maksudnya Allah berikan solusi, Allah berikan kemudahan sehingga terlunasi hutang-hutang yang tersebut. Ini bisa kita ambil ibrah sama sekalian, yaitu ketika mengalami kesulitan, jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Ya, termasuk mereka yang barangkali terlilit oleh hutang, selain dia berikhtiar untuk melunasi, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memudahkan segala urusan. Baik. Anaknya ini cerita, Abdullah, ayahku itu meninggal dan ayahku tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham. Tidak meninggalkan uang sedikit pun. Tapi ayahku hanya meninggalkan aset, ya, tanah-tanah dan rumah-rumah. Ada ghabah, tanah yang luas, tidak dijelaskan di sini luasnya, dan 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 2 rumah di Kufah, 1 rumah di Mesir. Saya ulangi, 1 tanah yang luas, kemudian 11 rumah di Madinah, 3 rumah di Irak, 1 rumah di Mesir. Ya, berarti 11 ditambah 3 ditambah 1. Ya, 15. 1 tanah yang luas dan 15 rumah. Nah, ini nantinya jamaah sekalian yang akan dijual kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya Az-Zubair. Sisanya untuk apa? Waris. Ya kan, kalau bagi waris itu hutang dulu yang diselesaikan. Hutangnya selesai dari si mayit tersebut, jenazah tadi, sisanya ini yang dibagi sesuai dengan hukum-hukum waris. Nanti dilihat siapa yang berhak menerima waris, kemudian berapa bagiannya. Ini bisa dibagi sesuai dengan Quran dan Sunnah, atau ditanyakan kepada orang yang paham tentang hal ini. Ya, jadi intinya diselesaikan dulu hutangnya, kemudian kalau tidak ada, alhamdulillah, kemudian dibagi warisnya sesuai dengan pembagian menurut agama Islam. Nah, lalu Abdullah ini cerita, ya, ini bahasa sederhananya jemaah sekalian. Sebetulnya ayahku itu nggak punya hutang. Ayahku itu sebetulnya nggak punya hutang, hanya saja dulu pernah ada orang datang, kemudian titip harta. Titip apa? Harta. Lah ayahku itu khawatir kalau menyia-nyiakan harta tersebut, maka ayahku nganggap hutang. Bilang ke orang yang titip itu, wis tak anggap saja hutang ini. Ya, maksudnya kalau menyia-nyiakan atau terkurangi harta tadi, ada kewajiban, ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Itulah sebetulnya hutang ayahku. Sebetulnya beliau nggak ada berhutang kepada orang, namun ada orang titip kepadanya dan dianggap hutang. Ini kata ayahnya dulu, ya, la walakin huwa salaf. Ya sudah, anggap saja titipanmu ini sebagai salaf, ya, sebagai hutangku. Ini akhsha alaihi doyah, aku khawatir kalau tersia-siakan. Baik. Nah, kemudian dari mana Az-Zubair mendapatkan tanah, rumah dan sebagainya itu? Ya, itu semua adalah didapatkan dalam medan jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama sahabat Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Ya semacam ghanimah atau sesuatu yang didapatkan dari medan jihad tersebut. Padahal ayahku sendiri nggak pernah menjabat sesuatu, nggak pernah menjadi pejabat, juga nggak pernah mendapatkan ya jibayah, tidak pula kharajan, hanya saja dari medan jihad tersebut. Baik. Kemudian Abdullah melanjutkan ceritanya. Hasabtu makana alaihi minad dain fawajadtuhu alfai wa mi'atai alf. Sekarang berapa hutangnya Zubair yang merupakan titipan, ada orang titip kepadanya dianggap hutang. Totalnya sama sekalian ada 2.200.000. 2.200.000. Dinar apa dirham nggak dijelaskan di sini. Pokoknya 2.200.000 hutangnya Zubair. Nah, suatu ketika Abdullah ini
Ini berarti kisahnya sudah wafat ya. Sudah wafat Az-Zubairnya. Satu saat Abdullah ini anaknya ketemu dengan seseorang, Hakim namanya, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini orang kaya sama sekalian. Beliau 60 tahun hidup di masa jahiliyah, masuk Islam, masih hidup 60 tahun lagi. Jadi usianya berapa? 120 tahun. Hakim bin Hizam, orang yang dermawan sekali. Hakim ini tanya, bukan Hakim ya, Hakim namanya Hakim ya. Hakim bin Hizam. Hakim ini tanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, wahai putra saudaraku, berapa jumlah hutang ayahmu? Ini bahasa sederhananya ya, kalau letter luck-nya berapa? Ya, atas saudaraku dari hutang ya, berarti ayahmu itu hutangnya berapa? Fakatamtuhu, aku pun menyembunyikan. Aku enggak terus terang, kata anaknya. Lalu Abdullah itu bilang 100.000. Maksudnya di antara hutangnya 100.000. Dalam hatinya dari 2 juta yang 200.000. 100.000. Maka Hakim bilang, wallahi, hartamu atau harta kalian, keluarga besar Az-Zubair nggak cukup untuk melunasi yang 100.000 itu. Saya ulangi, untuk melunasi itu semua nggak cukup. Abdullah bilang, apa pendapatmu kalau seandainya hutangnya ayahku itu 2.200.000? Maka Hakim bilang, aku nggak menyangka akan bisa tertutupi. Kalau kalian merasa berat, lemah untuk melunasi, fasta'inu bi, ya, datanglah kalian kepadaku. Datanglah kepadaku ya. Sepertinya di sini ada isyarat Hakim bin Hizam akan apa? Membantu seandainya nanti nggak tercukupi untuk melunasi hutang-hutang tadi. Kan belum diketahui harga tanahnya nanti terjualnya berapa. 15 rumah tadi terjualnya berapa, bisa nutup apa enggak. Nah, ini menurut prediksinya Hakim bin Hizam kayaknya enggak nutupi. Nanti kalau ada apa-apa datang kepadaku. Bisa difahami ya. Baik. Wakana Zubair qad ishtara. Nah, sekarang cerita Abdullah tadi, anaknya, bahwasanya ayahku itu dulu waktu beli tanah itu harganya 170.000. 170.000. Ya, kita anggap saja dirham ya, 170.000 dirham. Kemudian dijual oleh Abdullah seharga 1.600.000 dirham. Nah, ya seperti kita cuma sekalian beli tanah, ya berapa tahun dijual berlipat-lipat, kan gitu ya. Mungkin dia belinya dulu anggap saja ya 50 juta, mungkin setelah sekian tahun dia jual bisa misalnya 170 juta misalnya. Nah, bisa lebih daripada itu. Jadi dulu belinya 170.000 dirham, dijual dengan harga 1.600.000. Kurang lebih 8 kali lipat. Ya. Ya, karena niatnya mau untuk bayarkan hutang ini. Maka faqala, kemudian Abdullah ini bilang, "Man kana lahu 'ala Zubair syai'un falyuwafina bil ghabah." Ya, siapa yang punya dulu pernah ya, menghutangi Zubair, maka hendaknya dia datang kepadaku maksudnya, dan akan kami ya, cukupi ya dengan tanah tersebut. Datang Abdullah bin Ja'far ya, dulu pernah ya, dengan Az-Zubair ya, meminjamkan 400.000 dirham ya, kemudian berkata kepada Abdullah, in syi'tum taraktuha lakum. Qala Abdullah la, qala fa in syi'tum ja'altumuha fima tuakhiruna in akhartum. Faqala Abdullah la, qala faqta'u li qit'ah. Ya, intinya udah dari tanah yang luas itu dibagi sebagian untuk mencukupkan hutang tersebut. Kata Abdullah, laka minha huna ila huna, yang kau bagian dari sini sampai sini, dari tanah ini. Kemudian Abdullah menjual darinya sehingga qadha anhu dainahu, sebagian hutangnya Az-Zubair terlunasi. Wa aufahu wa baqiya minha 4 ashum wa nis. Ya, dari tanah yang luas tadi masih tersisa 4,5 bagian yang belum terjual. Datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sana ada Amr bin Uthman, ada Al-Mundhir saudaranya Abdullah, ada Ibnu Zam'ah. Maka Az-Zubair, ya Abdullah bin Az-Zubair bilang kepada Muawiyah. Saya ulangi. Muawiyah tanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, "Kam qawimatil ghabah?" Ya, berapa dihargai tanahnya? Maka kata Abdullah, setiap saham, ya setiap bagian 100.000.
100.000 dirham. Tiap bagian atau setiap kaplingnya 100.000 dirham. Kemudian Muawiyah tanya berapa sisanya, dijawab ada 4,5 bagian. Kemudian Al-Mundhir mengatakan, sudah saya tak ngambil satu bagian dengan harga 100.000. Nah, kata yang satunya, aku ngambil juga satu saham, satu kapling 100.000. Kata Ibnu Zam'ah, aku ngambil juga satu saham atau satu bagian 100.000. Lalu Muawiyah bilang, berapa yang tersisa? Nah, dijawab, sahmun wanis, ya 1,5 bagian, 1,5 kapling. Maka kata Muawiyah, saya mengambilnya, saya belinya 100.000, 150.000, karena 1,5 ya, 150.000 dirham. Nah, yang Abdullah bin Ja'far tadi itu menjual dari tanah yang sudah dibebaskan untuknya dengan harga berlipat 600.000 dirham. Ya, singkat kisah, setelah semuanya selesai jamaah sekalian, terlunasi hutangnya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saudara-saudaranya Abdullah, anak-anaknya Zubair yang 18 tadi itu bilang begini, iqsim bainana mirathana, ayo harta warisannya dibagi. Ayo harta warisan ayah kita dibagi. Iqsim bainana mirathana. Kenapa? Karena sudah wafat ayahanda mereka. Aturan agama memang seperti itu sama sekalian, untuk dibagi-bagi waris. Ini bukan karena tamak terhadap harta, tidak, tapi memang aturan agama seperti itu. Sudah wafat, keluarganya meninggalkan harta, ada ahli warisnya, maka selayaknya dibagi. Memang aturannya demikian ya dalam Quran. Ya, Allah jelaskan dengan sedetail-detailnya pembagiannya. Qala wallahi la uqsim bainakum. Nah, kata Abdullah, anak yang barep ini bilang, aku nggak akan bagi kepada kalian sampai aku umumkan masalah hutangnya ayahanda kita itu selama 4 musim. Maksudnya, kalau 4 musim tadi benar-benar ayahanda kita nggak ada hutang yang lain, baru tak bagi kepada kalian. Kalau masih ada, kita selesaikan hutang-hutang yang mungkin kita nggak tahu. Maksudnya seperti itu. Maka diumumkanlah, tiap tahun diumumkan siapa yang punya hutang kepada Zubair, ayahanda kami, sampai tahun yang keempat. Yang punya pernah menghutangi Zubair, falyatina falnaqdihi, hendaknya datang kepada kami, anak-anaknya Zubair, nanti kami akan melunasi. Faja'ala kulla sanatin yunadi fil mausim, ya setiap tahun diumumkan di mausim. Tidak dijelaskan di sini mausim apa, apakah di musim haji jamaah sekalian, seperti yang demikian diumumkan jamaah sekalian. Ya, tidak dijelaskan ya mausim apa, tapi 4 tahun diumumkan. Saya seperti yang nggak ada hutang lain, dibagilah harta waris tadi. Kemudian disebutkan bahwasanya Zubair memiliki 4 istri. Anaknya 18, istrinya 4. Nah, setiap istri mendapatkan bagian 1.200.000. Istri yang kedua 1.200.000. Istri yang ketiga 1.200.000. Istri yang keempat 1.200.000. Berapa total warisannya atau hartanya Zubair jamaah sekalian? Seluruhnya jumlahnya 50.200.000. 50.200.000. Khamsuna alf ya, alf itu 1.000, alf itu 1 juta. Berarti khamsuna alf 50 juta, mi'ata alf 200.000, ya 50.200.000 dirham. Itulah hartanya Az-Zubair radhiyallahu an. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini ya coba sekalian ya,
hadis yang sudah kita sampaikan. Tadi saya sampaikan sederhananya, mungkin ada yang belum hadir supaya bisa memahami. Nah, di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan faedah yang pertama, kita masuk kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua melanjutkan dari faedah yang pertama, yaitu min maudhu'ati da'wah al-wuthuq billah wal isti'anah bihi. Al-wuthuq billah wal isti'anah bihi, ya, maksudnya seorang mukmin itu hendaknya thiqah. Thiqah itu maksudnya percaya, yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mendengar istilah percaya diri, ya. Sebetulnya nomor satu percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menguatkan diri kita. Jadi tidak semata-mata menggantungkan kepada diri kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah menguatkan diri kita. Ya, jadi al-wuthuq billah, karena semua, ya, kemudahan, kemenangan, keberhasilan, kelancaran, rizki, apapun jamaah sekalian itu Allah yang memudahkan. Jadi tidak semata-mata usaha kita. Jadi jangan gantungkan kepada usaha kita semata, tapi nomor satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha tetap, ikhtiar tetap. Al-wuthuq billah wal isti'anah bihi, ya, jadi banyak minta pertolongan. Karena sesuatu yang tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menjadi sukar, menjadi berat. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah, insya Allah dimudahkan. Dijelaskan innal mu'min al-haq huwa man yathiqu billah wa bima indahu tamam athiqah. Ya, sesungguhnya seorang mukmin yang hakiki jamaah sekalian, yaitu seorang mukmin yang yathiq billah, ya, dia yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya thiqah, sebenar-benarnya kepercayaan, keyakinan akan pertolongannya. Mohon kepada Allah dalam segala ahwalihi, ya, segala keadaannya, segala urusannya. Li'anna dzalika alamah as-sidqi war-rusukh fil iman. Ya, ini merupakan tanda, ya, cerminan keimanan dalam hatinya. Ya, itu para sahabat begitu luar biasa, ya, bergantungnya mereka, yakinnya mereka akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam riwayat tadi Az-Zubair bilang kepada anaknya, kalau engkau mengalami kelemahan, maka mohonlah pertolongan kepada maulaku. Lalu Abdullah tanya, siapa maulamu wahai ayahku? Maka dijawab Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah pertolongan kepadanya. Maka kata Abdullah, semenjak aku, ya, maksudnya ketika aku mengalami sesuatu keberatan dari melunasi hutangnya, aku selalu berdoa, ya maula Az-Zubair, iqdi anhu dainahu, lunasilah hutang ayahandaku, fayaqdiyahu, maka Allah pun memudahkan pelunasannya. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kisah tersebut terdapat manzilah, ya, kedudukan Az-Zubair inda nafsihi, pada dirinya. Wa annahu fi tilkal halah kana fi ghayatil wuthuq billah, ya, di masa ketika itu, di akhir-akhir hidupnya tersebut, beliau sangat-sangat thiqah, sangat-sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap kepadanya, ridho dengan hukumnya, wal isti'anah bihi, dan memohon pertolongan kepadanya. Berkata Imam Ibnu Hubairah, dalam kisah tersebut menunjukkan ala ghazarati dinihi wa thiqatihi, ya, bagaimana, ya, derasnya, lebatnya agamanya Az-Zubair, maksudnya kedalaman, kuatnya agama beliau, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau perintahkan anaknya untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan melunasi hutangnya. Ya, ini cerminan dari ayat Fatihah yang kita baca setiap harinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi mohonlah pertolongan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Nabi juga mewasiatkan demikian, ya, sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Ya, jadi semangatlah untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat untukmu.
Artinya hidup itu berbuatlah yang manfaat untuk diri Anda sendiri. Apa yang mendatangkan manfaat lakukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wasta'in billah, mohonlah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan merasa pesimis, jangan merasa lemah, jangan merasa nggak mampu. Coba dulu. Insya Allah Allah mudahkan. Semangat, optimisme ini diajarkan dalam agama. Kata Imam Nawawi, maksudnya bersemangatlah untuk taat kepada Allah, warraghbah, ya, dan menginginkan, mengharapkan apa yang di sisi Allah. Watlubil i'anah, mohonlah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata bantuan dari Allah Azza wa Jalla ini sangat penting, ya. Kadang tidak tahu bantuan tersebut tiba-tiba datang, Allah memudahkan, maka urusan hamba itu menjadi mudah. Wala ta'jiz, ya, jangan merasa lemah. Wala taksal, jangan malas, ya. Hilangkan itu. Ini bisa menghalangi cita-cita kita atau keinginan kita. Ya, jangan lemah, jangan malas dari mencari ketaatan atau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah," ya, kalau engkau mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara contoh lain jemaah sekalian bagaimana teguhnya seseorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh ibundanya Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa masih bayi, ditaruh di apa jemaah sekalian? Diletakkan di tempat, kemudian diperjalankan di sungai. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Ya, alqihi, ya, maksudnya letakkanlah bayi Musa alaihissalam itu fil yam, ya, di sungai. Wala takhafi, janganlah engkau takut. Wala tahzani, jangan engkau bersedih. Fa in fa'alaha hadza kama yaqulu Ibnu Qayyim huwa ainu thiqatiha billahi ta'ala. Ya, ini menunjukkan puncak atau intisari keteguhan ibunda Nabi Musa alaihissalam, karena kalau tidak, dia tidak akan meletakkannya. Coba siapa yang berani meletakkan anaknya sendiri di tempat lalu diletakkan di sungai? Ya, ini kalau enggak sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukannya, ibundanya tersebut, karena keteguhannya atas, ya, perintah Allah, keteguhannya bahwasanya Allah akan menjaga bayi Musa alaihi salam. Idlaula kamalu thiqatiha bi rabbiha lama alqat, ya, kalau tidak thiqah ibunya tersebut tidak akan meletakkan bayinya sendiri Musa alaihissalam dan belahan hatinya fi tayyaril ma, ya, dalam gelombang air yang bisa membang-ambingkan, ya, bayi tersebut. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah wala takhafi, jangan engkau takut, wala tahzani, jangan pula engkau bersedih. Ini bisa dilihat dalam kitab Madarijus Salikin. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, isti'anah itu menggabungkan dua pokok. Ya, isti'anah menggabungkan dua asal atau dua pokok. Yang pertama, as-thiqatu billah, thiqah kepada Allah. Yang kedua, al-i'timad alaihi, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah kepada Allah, bergantung kepadanya. Karena bisa jadi seorang hamba itu yathik bil wahid minan nas wala ya'tamid alaihi fi umurihi, ya, ma'a thiqatihi bihi listighna'ihi anhu, wa qad ya'tamidu alaihi ma'adami thiqatihi bihi lihajatihi ilaihi. Ya, jadi beda kalau kita dengan sesama manusia. Kalau sama manusia bisa jadi orang itu percaya kepada fulan, tapi dia nggak membutuhkannya, nggak bergantung kepadanya. Atau sebaliknya, dia bergantung kepada fulan dalam artian untuk urusan muamalah dunianya,
tapi dia nggak percaya kepadanya, saking butuhnya. Saking apa? Butuhnya. Tapi kalau kepada Allah dua-duanya, ya kita harus sikoh, kita harus i'timad. Sikoh itu yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongannya, wal i'timad alaihi, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala ya mengatakan, wa man tarakal isti'anah billah, siapa orang yang meninggalkan isti'anah kepada Allah lalu dia minta pertolongan kepada selain Allah, Allah wakilkan kepada sesuatu yang dia meminta pertolongan kepadanya. Ya, artinya Allah berlepas diri dari hamba yang bergantung kepada selainnya. Insyaallah demikian. Yang ketiga di antara faedahnya, idhamu amridain, ya besarnya perkara hutang. Besarnya perkara hutang. Innal istidanah wa in kanat mubahah illa anna al-iqdam alaihi wa tawassu fiha biduni haja amrun yantawi ala katsiri minal khuturah. Ya, jadi hutang jamaah sekalian meskipun hukumnya boleh, tapi kalau orang berhutang lalu dia memperluas masalah hutangnya, menggampangkan masalah itu tanpa ada keperluan, maka ini berbahaya. Maka ini berbahaya. Ya, secara asal boleh, misalnya seseorang perlu darurat, ya kemudian dia bertekad untuk mengembalikannya di masa yang telah dijanjikan. Tapi kalau dia nggak ada keperluan, kemudian dia menerjang hutang tersebut, bermudah-mudah, berluas-luas dalam masalah hutang, ini membahayakan dirinya. Ini membahayakan diri orang tersebut. Sawa'un fi hayatil mustadin au ba'da mautih, baik di masa hidupnya yang berhutang maupun sepeninggalnya. Ketika masih hidup dia jadinya nggak tenang, bingung dengan hutangnya. Setelah wafatnya juga bingung bagaimana melunasi sementara dia sudah hutang. Ya, artinya jangan sampai orang itu berhutang kecuali dalam keadaan sangat-sangat perlu sekali untuk keperluan kebaikan. Kalau tidak, maka jangan jatuh ya ke jurang hutang tersebut. Walidha kana 'alal muslim an yakuna 'ala hadarin min amri dainnya, sehingga seorang muslim itu hendaknya hati-hati dari perkara hutang. Ya, sekali orang berhutang mungkin dia akan menerjang yang kedua, yang ketiga, ya, seperti itu. Ya, jadi untuk kali yang pertama itu berpikirlah ya berulang kali agar tidak terjatuh. Karena kalau sudah sekali kemudian dia dikejar waktu pembayaran, dia nggak bisa, dia jatuh kepada hutang yang kedua, hutang yang ketiga, dan begitulah ini akan menyulitkan hidupnya. Ya, jadi jangan sampai berhutang tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan, misalnya demi menjaga harga diri di hadapan orang, ya lalu dia berhutang. Yang penting kelihatan demikian demi jangan. Ya, itu tidak darurat. Ya, malah menyulitkan dirinya sendiri. Ya, lebih baik hidup sederhana, bersahaja, tanpa memiliki hutang daripada dia menunjukkan dirinya di hadapan orang itu orang yang mampu dan sebagainya, padahal itu semua berasal dari hutang. Ya, terlepas dari hukumnya yang mubah, maka di sini mengkhawatirkan. Kita nggak tahu umur, ya, siapa tahu satu saat dia meninggal, bagaimana? Meninggal tiba-tiba. Hutangnya masih menumpuk, bagaimana membayarnya? Ya. Ini memberatkan dirinya, dunia maupun akhirat. Ada orang yang berhutang jamaah sekalian, orang yang berhutang selain dia berhutang karena sangat keperluan yang mendesak, yang kedua hendaknya dia komitmen untuk bisa membayar hutang tersebut. Ya. Jadi saudara kita sudah memberikan hutang kepada kita, meminjami, maka di sini kita juga harus berbuat baik kepadanya. Bayarlah sesuai dengan waktunya. Kalau bisa sebelumnya, jamaah sekalian. Ini kiatnya ya, saya kalau bisa sebelumnya. Supaya orang yang memberikan hutang tadi apa? Percaya. Oh, Masya Allah, fulan kalau diberikan hutang, bayar sebelumnya. Ya, mungkin satu saat kita perlu lagi, mudah. Gitu ya. Kalau bisa sebelum waktunya diberikan. Pas kita ada, bismillah sudah. Gitu ya. Jadi jangan ini, menunda-nunda pembayaran hutang. Ya. Ya, sekali orang tidak percaya sama sekalian, tidak akan percaya selamanya. Ya, ini perhatikan. Nah. Kemudian dijelaskan
Wa ya'mal ala an yusiya an yaqdiya an yuqda dainuhu ba'da mautih. Ya. Sama fi hadzal hadits, ya. Ya, jadi seorang muslim itu hati-hati ya dari perkara hutangnya. Dan penting juga nomor 3. Ya, tadi apa? Yang pertama, jangan berhutang kecuali darurat. Yang kedua, komitmen membayar hutangnya. Yang ketiga, sama sekali penting juga menulis ketika berhutang tadi. Meskipun dengan teman kita, dengan saudara kita, keluarga kita, kalau bisa ditulis. Ya, ada hitam di atas putih bahwa saya meminjam uang kepada fulan, disebutkan namanya, sejumlah sekian akan dibayarkan pada tanggal sekian bulan sekian. Lalu ada tanda tangan di situ. Ya, masing-masing megang. Ini lebih sesuai dengan Quran, ya, untuk menuliskan hutang tersebut, perjanjiannya, dan insya Allah lebih menguatkan diri kita untuk mengembalikannya. Ini penting ya, di antara adab dalam berhutang. Yang keempat, di antara yang penting juga, kalau kita punya hutang, seumpama seseorang ya punya hutang, itu alangkah baiknya dia menuliskan di lembaran coba sekalian untuk ditinggal di rumahnya, di lemarinya misalnya. Ini jagani kalau seandainya dia wafat tiba-tiba. Nah, nanti keluarganya biar tahu, oh ini ternyata peninggalan ayahanda kita, ternyata beliau punya tanggungan sekian misalnya. Karena kadang-kadang orang itu punya hutang tapi keluarganya tidak tahu. Kan bisa jadi. Misalnya saya punya hutang, kan belum tentu istri saya tahu. Jelas saya sahabat sekalian. Nah, ini sangat baik kalau saya nulis di situ, saya taruh di lemari, jaga-jaga. Seumpama saya meninggal, itu ada rinciannya. Atau sebaliknya, saya menghutangi seseorang, orang punya hutang kepada saya, sangat baik saya tuliskan juga. Supaya ketika saya meninggal, keluarga saya bisa menyelesaikan hal tersebut, baik hutang saya maupun piutang saya. Jadi difahami ya. Ini penting karena kita nggak tahu umur ya, belum tentu kita mendapatkan umur ya sesuai dengan yang kita inginkan ya, semua dijaga ya, termasuk dalam hal ini. Nah, ketika meninggal itu kan yang pertama disampaikan apa? Tanggungan. Mungkin ada tanggungan dari ayahanda kami, dari beliaunya ya, mohon disampaikan kepada kami. Ya, kalau yang menghutangi ada di situ, kalau enggak ada. Kalau yang menghutangi atau kita berhutang padanya orang yang enggak ada di situ bagaimana? Tapi kalau ada rinciannya, insya Allah bisa terselesaikan oleh keluarga kita tadi. Kalau demikian ya, itu adab yang berhutang. Adab yang menghutangi bagaimana coba sekarang? Adab yang menghutangi, ya, diantaranya memastikan ya apakah orang tersebut amanah, apakah orang tersebut jujur gitu ya. Ini penting juga. Kemudian kalau dia hartanya banyak, kemudian ada sebagian yang berhutang kepadanya, ya hartanya banyak kan. Kemudian dia ingin beramal baik, maka dia bisa meniru kisah di dalam hadis Nabi SAW yang saya sederhanakan ya. Ada seseorang di masa dahulu itu yang manusia banyak hutang kepadanya. Kemudian dia punya pegawai, punya pesuruh. Disuruh nagih hutang-hutang tadi. Lah, majikannya ini bilang, tagihan, bahasa mudahnya tagihan, yang bayar ya terimaan, yang kepingin ditunda ya nggak apa-apa, yang nggak bisa ya sudah maafkan. Sederhananya seperti itu. Nah, ketika dia wafat, ternyata di akhirat itu jamaah sekalian, banyak hal dari perbuatannya itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yang gampangkan kepada orang. Paham ya jamaah sekalian? Ini adab yang menghutangi ya. Adab yang menghutangi itu seperti itu. Jadi pastikan orangnya dalam keadaan jujur dan sebagainya. Ada sebagian orang itu mungkin yang nggak bisa sama sekalian. Dia dalam keadaan darurat berhutang, lalu nggak bisa kembalikan, nggak ada jalan lain. Nah, maka orang yang kaya ini dia berbesar hati. Sudah engkau tak
maafkan, atau enggak apa-apa membayar sebagiannya. Dia tahu persis kalau orang ini nggak bisa karena kefakirannya yang sangat. Barangkali di situ ada nilai-nilai kebaikan yang dia dapatkan untuk kelak di akhiratnya. Benar hartanya berkurang karena dia tidak bisa membayar atau terkurangi membayarnya, tapi nilai pahalanya di akhirat luar biasa. Allah memudahkan memaafkan perbuatan kesalahan dan dosanya. Itu adab yang memberikan hutang. Baik. Nah, penting juga bagi orang-orang yang aghnia, orang-orang yang berharta, ya, lembaga-lembaga zakat sama sekalian itu untuk mendata orang-orang yang punya tanggungan hutang. Karena orang yang berharta, orang yang kaya itu mesti ada zakatnya. Dan tiap tahun dia zakat. Nah, zakat itu salah satu alokasinya kepada al-gharimin, orang yang berhutang. 8 golongan ya. Ada fukoro, ada masakin. Salah satunya gharimin, orang yang berhutang. Ini saran saja ya, kalau bisa orang kaya itu punya data. Ya, data, mungkin dia ada yang beritahu bulan punya hutang, dicatat saja. Siapa tahu suatu saat dia berzakat, dia bisa alokasikan kepada sebagian orang yang memang nggak mampu untuk membayar hutangnya tadi. Lembaga zakat juga penting, karena lembaga zakat menerima zakat, infak, sodakoh dari banyak orang, maka dia mau nggak mau harus mengeluarkan. Nah, mengeluarkannya itu salah satu alokasi zakat kemana? Gharimin, ya, orang-orang yang berhutang. Ya, tadi saya sampaikan adab yang berhutang, adab yang menghutangi. Nah, di sini dari sisi lain ya, sisi lain agnia dan juga lembaga-lembaga tersebut perlu ya saling bantu-membantu untuk meringankan ya beban saudara kita seiman, karena mungkin orang itu nggak cerita kalau dia punya hutang, kan nggak apa, orang menjaga privasi, mungkin dia nggak cerita. Tapi orang kaya tersebut atau lembaga tersebut ketika mendapatkan berita dari seseorang yang merupakan jembatan kebaikan di sini, hendaknya dia tampung data tadi. Suatu saat dia bisa memberi, dia berikan kepada orang yang berhutang tersebut. Insya Allah dengan demikian kita mengamalkan salah satu firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan dalam ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Insyaallah demikian teman sekalian, poin yang ketiga ya. Di sini ada kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangkan jenazah. Tapi jenazah tersebut masih punya hutang. Kemudian beliau tanya, apakah hal taraka lidainihi min qada? Apakah beliau meninggalkan dari hutangnya itu untuk pelunasannya? Kalau disampaikan bahwasannya jenazah tersebut meninggalkan sesuatu untuk dilunasi hutangnya, beliau baru mau mensolatinya, mensolati jenazah tersebut. Ya, wa illa kalau tidak maka beliau bersabda, "Shallu ala sahibikum," salatkanlah sahabat kalian. Nah, beliau tidak mensolati. Ya, ini sebagai apa istilahnya itu sikap kehati-hatian ya seorang pemimpin agar supaya mereka ya rakyat tersebut tidak bermudah-mudah dalam hal ini. Ya, tapi beliau mempersilahkan kepada sahabat yang lain untuk mensolatinya. Shallu ala sahibikum. Ini menunjukkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak mensolati jenazah tersebut liyuharrid annas, ya, untuk memotivasi, mendorong manusia supaya melunasi hutangnya di masa hidupnya. Wat tawassul ilal bara'ah minha li'alla tafutuhum sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Misalnya ada kejadian seumpama ada orang wafat, nah, dia meninggalkan hutang, kemudian ada keluarganya nggak mampu, nah, maka di sini peran agnia tadi bisa masuk. Sudah saya tak lunasi hutangnya, nah, bisa masuk di situ. Atau lembaga tadi yang saya sebutkan bisa masuk di situ, sudah tak lunasi hutangnya. Ketika ada informasi jenazah tersebut punya hutang dan tidak bisa melunasi hutangnya. Insya Allah demikian jemaah sekalian. Ya, baik.
Bahkan orang yang mati syahid itu disebutkan yughfar li syahid kullu dzambin illa dain, ya. Jadi orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Kalau syahid, ya, diampuni semua dosanya kecuali hutang. Ya, artinya hutang ini memang tidak bisa diremehkan, Bapak sekalian. Ya, usahakan seseorang itu tidak berhutang kecuali dalam kondisi yang sangat perlu sekali untuk urusan kebaikannya. Nah, ya, kata Imam Ibnu Taimiyah, qada'ud dain wajib, ya, melunasi hutang itu wajib hukumnya. Wala yajuzu idrarul mayyit bitarki dhimmatihi murtahinah atau murtahanah. Fil iradi 'anit tarika idrarul mayyit wa idrarul mustahiq wa hadani zulmani muhaqqaqani bitarki wajibaini. Ya, jadi bagi ahli waris itu hendaknya menyelesaikan hutang keluarganya yang wafat tersebut terlebih dahulu, ya, sebelum membagi hartanya. Diselesaikan, dipastikan dahulu. Tadi Abdullah bin Az-Zubair sampai mengumumkan 4 musim, ya, padahal dia sudah melunasi hutangnya, masih dipastikan lagi. Nah, insyaallah demikian Bapak sekalian. Yang keempat, kita lanjutkan sedikit, termasuk adab umat, yaitu irsyad ikhwanihi lima huwa aslah. Hendaknya kita saling memberikan nasihat kepada saudara kita. Ya, irsyad ikhwanihi lima huwa aslah, kepada apa yang terbaik. Nah, kemudian yang kelima, barakatul mujahid fi malihi, ya, keberkahan seorang yang berjihad dalam hartanya. Keberkahan orang yang berjihad tentang hartanya. Ya, di sini kita perhatikan bagaimana Az-Zubair, ya, radhiyallahu an, yang merasa yang memang memiliki hutang tersebut, dia wasiatkan kepada anaknya, dia berjihad, wafat sebagai syahid insyaallah, dan hutangnya dimudahkan oleh Allah untuk terlunasi. Artinya apa? Orang yang mujahid itu diberkahi hartanya. Ya, sampai tadi wasiatnya terlaksana sampai terlunasi semua hutang-hutangnya dengan keberkahan beliau berjihad fi sabilillah. Ya, ini maksudnya. Termasuk di sini, ya, apa yang didapatkan oleh Az-Zubair, ya, berupa tanah, berupa rumah-rumah di Madinah, di Irak maupun di Mesir, ini juga keberkahan, ya. Beliau turut serta dalam berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, keberkahan itu apa? Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, keberkahan itu thubutul khairil ilahi fisyai, tetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu hal. Ya, tetapnya kebaikan itu berarti keberkahan hal tersebut. Allah demikian, ya. Yang keenam, bagaimana akhlaknya para sahabat, ya, disebutkan dalam kisah tadi, penjelasan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diantaranya muawanah, saling tolong menolong. Ya, ini tercermin dalam ucapan Hakim bin Hizam, kalau ada kesulitan kalian bisa datang kepadaku. Ya, sepertinya harta orang tuamu nggak bisa nutupi. Kalau ada kesulitan bayar, datanglah kepadaku. Nah, di sini membuka pintu. Ya, dan ini termasuk sosok aghnia, Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Kemudian as-samahah, ya, samahah itu berlapang jiwa. Ya, berlapang jiwa. Ini tercermin dalam ucapan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an kepada Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, quwwatun nafs. Quwwatun nafs, ya, kekuatan jiwa. Ya, kekuatan jiwa. Yang mana kekuatan jiwa? Ketika ditawari oleh Hakim bin Hizam, kalau kamu kesulitan, datanglah kepadaku. Nah, Abdullah bin Az-Zubair tidak melakukannya. Dia berusaha dulu untuk bisa menanggung semuanya dengan harta yang dimiliki oleh Az-Zubair. Tidak langsung menuju kepada Hakim bin Hizam. Ini berarti apa? Kekuatan jiwa. Ya, menjaga diri meskipun ditawari. Ya, ini seperti siapa? Seperti kisah Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah, Sa'ad bin Rabi' menawarkan, aku akan bagi separuh hartaku untukmu, separuh untukku. Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan kesempatan, beliau malah ke pasar tanpa membawa modal sedikit pun.
Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar ya, di dalamnya ada kekuatan jiwa Abdullah bin Az-Zubair karena tidak menerima apa yang dikatakan oleh Hakim bin Hizam untuk membantunya. Ya, wa ma sa'alahu Abdullah bin Ja'far minal muhawalah, dan juga apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far berupa al-muhawalah. Yang ketujuh, semangat para sahabat untuk menunaikan hutang mereka. Semangat para sahabat untuk menunaikan hutang ini terlihat dalam Abdullah bin Az-Zubair yang mengumumkan sampai 4 tahun, padahal dia sudah melunasi hutangnya Az-Zubair, tapi masih dipastikan sama sekalian. Nah, ya, kenapa kok sampai 4 tahun? Yang kata Imam Ibnu Hajar, 4 tahun itu karena al-mudun al-wasi'ah allati yu'ta al-Hijaz min jihatiha idzaka kanat arba'an. Ya, jadi karena daerahnya luas sama sekalian, ada Yaman, ada Irak, ada Syam, ada Mesir. Ya, jadi mungkin keadaan di waktu itu tidak semudah di zaman kita ya, menyampaikan sebuah berita sehingga ditunggu sampai 4 tahun lamanya. Nah, ya. Ya, di sini kata Imam Ibnu Hubairah menunjukkan bolehnya mengakhirkan pembagian waris sebagai sikap kehati-hatian untuk melunasi hutang. Kalau memang beliaunya punya hutang dan belum terselesaikan, dilunasi terlebih dahulu. Ya. Belum tahu dengan siapa berhutang, padahal kita yakin beliau punya hutang, maka dipastikan dulu sampai benar-benar ini baru dibagi. Yang kedelapan sama sekalian, yaitu bertanya tentang apa yang tersembunyi, yang tersamarkan. Ya, bertanya tentang sesuatu yang tersamarkan. As-su'al amma khafiya alaihi. Inna 'alal mad'u an yas'al amma khafiya alaihi hatta yatabayyan lahu haqiqatal amr. Ya, jadi penting ya bagi mad'u, bagi umat bertanya sesuatu yang samar baginya sehingga jelas hakikatnya atau perkara tersebut dan tidak tersamarkan. Ini tercermin dalam ucapan Abdullah ya tentang maula. Itu Abdullah tanya, siapa yang kau maksud wahai ayahandaku, maula engkau? Maka dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sebagaimana juga kisah ya ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman. Maka di sini berat bagi para sahabat. Mereka bilang, siapa ya Rasul yang tidak menzalimi diri kami? Ya, maka beliau menjelaskan bukan demikian. Yang dimaksud kezaliman dalam ayat adalah kesyirikan. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan, orang beriman tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Di sini sahabat bertanya sehingga hilanglah kesamaran tersebut. Nah, yang kesembilan, al-i'lan an amrin ma fi jam'in minan nas li ibra'i dhimmah. Ya, jadi mengumumkan tentang sebuah perkara ketika berkumpulnya manusia, mengumumkan sebuah perkara ketika berkumpulnya manusia li ibra'i dhimmah, supaya tidak ada tanggungan. Hal ini masalah hutang tadi. Ini termasuk media dakwah yang penting. Ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bangsa Quraisy ketika berdakwah secara jahriyah di Bukit Safa. Ya, dengan berkumpul itu akan tersampaikan sesuatu ya, baik dalam urusan dakwah. Dalam hal ini adalah untuk mengumumkan adanya hutang atau tidaknya. Ya, atau hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang penting untuk mengumpulkan ya beberapa orang atau banyak orang ini diperlukan ya untuk tersampaikannya dengan mudah. Insyaallah sampai di situ ya faedahnya, sampai faedah yang ke-9. Mudah-mudahan dari kisah yang panjang tersebut bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk ya bisa berhati-hati dari yang namanya ad-dain, dan di sini diperlukan ya sikap ta'awun, saling tolong menolong bagi mereka yang mungkin ada permasalahan dengan hal ini, hendaknya segera melunasi hal tersebut. Dan ini semua disampaikan dengan jelas ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW agar terbina ya al-ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, tidak ada sekat yang menghalanginya, termasuk masalah ad-dain tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan pembahasannya kurang lebihnya.
Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا